Nama saya Ardiansah, panggilan saya Ardian, umur 44 tahun sekarang. Kalau diagnosa penyakit saya, diagnosanya adalah skizofrenia afektif. Saya tinggal bukan di rumah saya lagi, saya tinggal sekarang di masjid. Dan tapi kadang-kadang saya nginap di rumah tante saya. Saya tinggal di masjid dalam 7 hari, hanya 5 hari saya tinggal di masjid. Awalnya yang memasukkan saya untuk ke masjid itu kan saya dibawa oleh Mas Fatoni ya. Kebetulan Mas Fatoni itu satu jemaah sama Pak Yakob. Nah, saya langsung diperkenalkan sama Pak Yakob, ya kan? Ini Pak Yakob ya, DKM masjid sini, kepala masjid sini gitu kan. Nah, terus saya dikenalkan dan Mas Fatoni bilang dia nggak ada siapa-siapa lagi untuk ditinggalin gitu. Jadi kalau bisa Ardian saya titipkan di masjid gimana Pak? Itu kata Pak Yakob, boleh saja. Masjid ini juga untuk kepentingan umat kok, kata Pak Yakob kayak gitu. Nah, akhirnya saya tinggal di masjid sampai sekarang. Ini kan masjid, ya, tempat orang datang beribadah, dan tentu dia tuh datang beribadah ke sini. Dan itu adalah yang memperkenalkan adalah teman saya gitu lah. Itu. Hanya sebelumnya saya belum pernah kenal dia. Ya, artinya bukan memperkenalkan khusus janjian sama saya, tidak. Tapi dibawa ke sini karena ini dianggap masjid lah, gitu. Masjid tempat orang mampir lah. Banyak yang datang ke sini dan numpang tidur seperti Ardiansah. Jadi tidak ada kekhususan pada pribadi Ardiansah untuk saya nilai. Saya makan itu ya kadang dari teman, kadang saya nyari sendiri, kerja serabutan gitu kan. Ya terus terang kami di masjid sini gak ada uang untuk mensajikan teman-teman yang datang numpang sinilah. Jadi dia sendiri untuk makan itu dia juga nggak pernah ngeluh. Kenapa bisa tinggal di masjid? Ya dikarenakan adik saya sudah nggak menerima saya lagi. Dikarenakan itu bukan rumah bapak saya, bukan rumah orang tua saya. Itu rumah besan saya atau rumah mertua dari adik saya. Jadi saya nggak bisa tinggal di situ lama-lama kan, maklum lah. Namanya jatuhnya kan kayak orang lain kan. Jadi itu saya tuh nggak bisa mempertahankan untuk saya bisa tinggal di situ. Saya menilai itu dari apa yang dia berani menceritakan pada saya, ya, bahwa dia sendiri itu oleh adiknya disuruh pergi dari rumah tumpangannya itu, karena adiknya sendiri itu malu sama istrinya. Memang itu rumah mertuanya, bapaknya masih di situ juga. Dia cerita sendiri sama saya kenapa akhirnya dia disuruh pindah, bukan diusir, suruh pindah, dia cari tempat sendiri aja. Itu istilahnya kuat makan, makannya banyak gitu. Tidak di rumah adiknya aja, makan sama kita juga gitu. Saya belum pernah tahu bahwa ada obat yang sesungguhnya dia dapat dari dokter yang bisa menyebabkan dia nafsu makannya berlebihan gitu. Saya berkeinginan untuk masa depan saya mendapat pekerjaan yang bukan serabutan lagi ya, pekerjaan tetap, di mana saya akan melakukan sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Katanya pemerintah mempunyai program rumah susun. Nah, saya belum tanya ulang lagi tuh rumah susun itu gimana caranya dan kapan adanya gitu kan.
Jadi saya berkeinginan untuk mendapatkan rumah susun gitu kan. Biar saya bisa tinggal sama bapak saya gitu kan. Jadi adik saya biarin dia sama istrinya aja lah tinggal gitu. Rumah susun ini kayaknya sih baru jadi ya, belum untuk direalisasikan untuk ditempatkan untuk para penghuni-penghuni kan. Tapi setidaknya saya kalau ada benar-benar udah dibuka, saya akan ingin daftar jadi penghuni rumah susun tersebut. Ya, dia sesungguhnya saya mengharapkan dia dengan usia yang mungkin sudah hampir atau sudah 45, saya harapkan punya keahlian dan itu. Cuma dia suka berani mengatakan bisa gitu lah. Tapi ternyata dia nggak bisa. Nah itu sekali itu teman saya jemaat tabligh itu kasih dia kerjaan untuk ngecat pagar di rumah. Nah baru sehari besoknya teman saya lapor sama saya, dia nggak bisa kerja. Ya saya berharap kalau mereka ini bisa juga pemerintah kalau mempunyai memang program dan mencari orang-orang yang disabilitas mental itu, mereka itu dicari dalam rangka mau dilatih gitu lah, ya, mau dilatih gitu. Karena mungkin mereka kalau mau langsung datang ke BLK mungkin tidak tahu, ya kan, gitu. Dan percaya dirinya juga mungkin belum sepenuhnya lah, gitu. Tapi saya harapkan pemerintah tetap menjalankan BLK itu dia. Karena sekarang kan zaman digital ini, banyak kan dari mereka tuh kan tidak siap untuk bekerja dengan komputer kan. Nah itu mungkin mereka bisa dilatih. Komputer kan simple, ya kan, bisa untuk bekerja. Ya, selain di masjid, kegiatan saya di manfaat WIL banyak ya, terutama di bidang pendidikan komputer. Sekarang ini lagi menjalankan program Word ya kan, dari Microsoft Word, di mana temanku sudah bisa memakai program Word secara signifikan. Dan dengan sendirinya itu anak-anak temanku itu jadi bisa memprogramkan komputer lagi. Ya kalau ULES ini walaupun saya baru tahu, tapi saya menganggap ULES itu sangat baik. ULES itu sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, itu yang memang disabilitas mental ya, gitu. Hanya kesimpulan pada setiap orang yang datang ke situ tuh saya tentu tidak tahu ya, nggak tahu ULES. Tapi ULES itu menurut saya sangat berguna gitu lah, dan itu harus dipertahankan dan bila perlu itu harus dikembangkan.